Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani porang dan salam sejahtera untuk para investor. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sepekan ini banyak email yang masuk menanyakan bagaimana jika tanaman porang ditumpang sari. Untuk itu, kami melakukan observasi dan ternyata di lapangan banyak petani pemula yang melakukan tumpang sari pada tanaman porang. Jadi teman-teman, tanaman porang seperti yang sudah kita ketahui bersama dan sudah biasa kami sampaikan, mempunyai karakteristik dia akan hidup di awal musim penghujan dan akan dorman atau mati suri pada musim kemarau. Jika kita menggunakan atau menanam berbudidaya dengan umbi bibit, maka bisa jadi kita panen satu musim. Tapi jika kita menggunakan bibit katak, maka bisa-bisa kita panen pada musim kedua. Pada video kali ini, kita akan melihat contoh tanaman porang yang bertumpang sari dengan tanaman tahunan. Kali ini kita akan melihat tumpang sari tanaman porang dengan tanaman alpukat. Di sini kita bisa melihat tanaman alpukat yang masih pendek atau tahun tanam pertama. Jadi teman-teman yang mempunyai lahan luas lalu masih punya rasa kekhawatiran terhadap porang, bisa melihat contoh seperti ini. Sebelum video kami lanjutkan, jangan lupa teman-teman like video ini dan subscribe channel kami agar channel ini semakin berkembang dan kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman atas dukungannya. Kita lanjutin lagi videonya. Jadi kembali lagi ke teman-teman yang masih ragu untuk menanam porang, kita bisa melakukan tumpang sari dengan berbagai macam tanaman. Seperti misalnya kali ini dengan tanaman alpukat. Ada juga beberapa teman yang menanam tumpang sari dengan tanaman pisang. Silahkan teman-teman mau bertumpang sari dengan tanaman apa saja. Pada prinsipnya diatur jarak tanamnya dan difikirkan apakah tumpang sari tersebut mengganggu tanaman porang. Dikarenakan pada video sebelumnya dan aktual lapangan bahwa tumpang sari atau menanam di bawah naungan sengon sangat kurang baik. Kali ini kita bertumpang sari dengan alpukat, menurut kami pribadi masih baik sekali. Dikarenakan alpukat ini masih tahun tanam pertama. Artinya tanaman ini masih kecil-kecil dan masih pendek. Tahun tanam kedua dan ketiga masih seperti itu dikarenakan tanaman alpukat ini masih bisa dibilang pendek. Kalaupun sudah tahun keempat dan seterusnya, menurut kami tidak apa-apa karena telah diatur jarak tanamnya. Jadi teman-teman bisa melihat jarak tanam tanaman alpukat atau tanaman tahunan yang ada di sini harus mempunyai jarak setidak-tidaknya minimal 4-5 meter. Supaya sinar matahari yang menyinari perkebunan masih bisa terbagi secara menyeluruh atau terbagi secara merata. Dan perlu diperhatikan lagi masalah pemupukannya. Pemupukannya juga harus secara berimbang. Untuk tanaman porang seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya menggunakan pupuk kandang dan POC yang sesuai aturan yang sudah kita tampilkan pada video-video sebelumnya. Untuk tanaman tumpang sarinya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis tanaman masing-masing sesuai pilihan teman-teman. Untuk tanaman tumpang sari yang ada di sini setelah alpukat, ada tanaman tumpang sari tanaman pisang. Karena akar tanaman pisang tidak menjalar kemana-mana, diharapkan untuk pisang satu kelompoknya atau satu kerumpunannya sebaiknya tidak lebih dari 3. Di samping memang aturan menanam porang seperti itu, juga untuk ketersediaan sinar matahari dan unsur hara yang ada di tanah. Jadi untuk teman-teman yang masih mengharapkan pendapatan tambahan dari tanaman tumpang sari,
silakan mencoba dan tidak ada keraguan apapun di situ, asalkan tanaman tumpang sari tidak mengganggu tanaman porang. Dan untuk teman-teman yang ingin tumpang sari dengan tanaman industri seperti tanaman karet atau tanaman lainnya bisa saja dilakukan, tapi tidak bisa atau kurang baik jika tanaman industri itu berumur 5 tahun ke atas, karena daunnya sudah mulai menyebar dan akarnya juga sudah menjalar kemana-mana. Jadi garis besarnya, jika tanaman industri ini semisal tanaman karet masih TBM 1 atau tahun tanam 1, tahun tanam 2 dan TBM 3, itu masih memungkinkan. Menurut kami pribadi dan pengalaman yang sudah ada, rata-rata petani pemula yang sudah terbiasa menanam tanaman selain porang masih ada keraguan. Semisal contoh teman-teman yang sudah terbiasa menanam jahe atau tanaman yang lain, silahkan teman-teman bisa ditumpang sarikan. Jadi pada kesempatan kali ini kami tidak akan menjelaskan secara detail, hanya akan memberikan contoh yang terjadi di lapangan bahwa tumpang sari tidak terjadi masalah dan tidak mengganggu salah satu tanamannya. Asalkan tanaman tersebut bukan tanaman yang mengganggu, semisal contoh tanaman sengon. Dan manfaatnya jika ada tanaman tumpang sari, yang pertama tentunya tambahan penghasilan selain menanam porang, karena bisa jadi ketika tanaman porang belum panen, pisangnya atau jahenya bisa dipanen terlebih dahulu. Yang kedua, jika menggunakan tanaman tumpang sari tanaman tahunan, bisa dijadikan sebagai pelindung tanaman porang dari terpaan angin yang kencang. Semisal contoh menggunakan pohon pisang, kita tanam pisangnya pada ujung-ujung atau tepian gulutan, sehingga antara pohon pisang yang satu dengan yang lain bisa dibuat tali untuk mengaitkan dengan pohon-pohon porang. Ketika terjadi angin yang kencang, untuk di daerah tertentu yang punya terpaan angin yang cukup kencang bisa dilakukan hal tersebut. Kalaupun tidak, hal itu sudah mengurangi terpaan angin. Dan kesimpulan dari kami adalah yang pertama, kalaupun teman-teman ingin melakukan tumpang sari dengan tanaman alpukat, pisang, karet, menurut kami tidak apa-apa. Dikarenakan biasanya atau lebih lazimnya tanaman berbuah di bawah itu sebaiknya ditumpang sarikan dengan tanaman yang berbuah di atas. Dan sifat tanamannya adalah tanaman tahunan, ditambah sebaiknya tidak berada dalam satu gulutan. Kesimpulan yang kedua, menanam secara intensif atau bersungguh-sungguh itu jauh lebih baik. Kesimpulan yang ketiga, kalaupun kita paksakan, biasanya malah kita akan kehilangan keduanya, karena tidak ada yang kita fokuskan dan konsentrasi kepada tanaman pun tidak bisa fokus, seolah-olah ingin mendapatkan keduanya, tapi kenyataan di lapangan baik tanaman porang dan tumpang sarinya kurang maksimal. Tapi keputusan berbudidaya porang dengan tumpang sari ada pada teman-teman. Silahkan teman-teman kalau mau bertumpang sari dengan tanaman apa saja, dan pada prinsipnya diatur jarak tanam dan difikirkan apakah tumpang sari tersebut mengganggu tanaman porang. Terima kasih telah melihat video kami sampai akhir. Bagikan video ini kepada orang lain yang membutuhkan. Dan ingat teman-teman, ingin membuka usaha baru, buka channel Peluang Usaha 911. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.